Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam White Garden, petani modern, petani anggur. Ya teman-teman, hari ini saya ditemanin sama Pak Beni ya. Pak Beni ini kebetulan datang pagi-pagi mau cari bibit Pak ya. Ya. Mau cari bibit tambahan. Tapi ya mumpung ada dan lagi syuting juga, banyak pertanyaan dari teman-teman, mudah-mudahan bisa diwakili sama Pak Beni. Jadi sebelum kita ke materinya, sebelum kita ke konten yang akan kita tuju, saya memberi kesempatan buat Pak Beni untuk tanya-tanya mengenai cara menanam anggur untuk pemula ya Pak ya. Ya. Ya, kebetulan punya pohon anggur baru beli dari sini. Ya. Kita ada 4 pohon. Nah, kemudian pertumbuhannya beda-beda. Yang satu dalam waktu kurang lebih 15 hari, ada yang sampai mencapai 80 cm, ada yang 40 cm, ada yang 50 cm, dan ada yang hanya 20 cm. Nah, ini yang menjadi kekhawatiran saya, kenapa kok bisa jauh antara yang 20 cm dengan yang 80, sementara kita belinya bersamaan. Ya. Nah, jadi gini Pak, jenisnya sama? Ini beda-beda. Oh, jenis beda. Jadi gini, setiap tanaman itu punya genetikanya Pak, punya perbedaan. Jadi apalagi kalau beda jenis, setiap jenis itu ada tingkat, ada yang emang pertumbuhannya bagus, ada yang emang cepat maksudnya, ada juga emang butuh proses. Nah, tapi jangankan yang berbeda, yang sama aja, yang sama nih jenisnya, misalnya transfiguration sama transfiguration. Nah, itu padahal jenisnya sama, tapi belum tentu. Kayak kita aja nih Pak, kita satu keturunan, pasti Pak dikasih makan yang sama, tapi pertumbuhan juga akan ada yang kayak saya ini, ada yang gemuk, kakak saya mungkin kurus, ada yang tinggi, ada yang pendek. Kalau untuk tanaman anggur, mungkin salah satunya ada salah satu pohon yang emang secara gen berbeda, jadi akhirnya ada yang emang dia fokus pertumbuhan dulu, ada yang emang pengembangan akar dulu. Jadi mungkin yang terlambat, mungkin dia akan fokus untuk pengembangan akar. Tapi setelah saya lihat, memang ada perbedaan di batang Pak. Batang yang usianya nambah 20 cm, itu batangnya lebih besar dibanding yang 80 cm. Nah, apakah memang itu penyebabnya? Bukan. Jadi akar punya tanaman punya sifat alamiah Pak. Jadi kayak misalnya kalau emang akar atau penyerapan nutrisi tidak memenuhi kebutuhan di atas, dia akan memberhentikan pertumbuhan dulu. Dia akan fokus untuk pengembangan akar. Nah, jadi kalau dia paksakan untuk tumbuh, nutrisi nggak mencukupi, akhirnya pohon. Nah, banyak pohon yang gini, ditanam di area gelap atau area yang kurang sinar matahari, itu dia cepat tumbuhnya Pak. Pohonnya sehat, tapi kurang matahari, dia tumbuhnya cepat tumbuhnya, ruasnya panjang-panjang, tapi dia warnanya hijau ringkih. Nah, terus tiba-tiba sudah besar, tiba-tiba mati, layu. Karena apa? Pertama, dia akan mengejar matahari, sedangkan akar masih kurang. Nah, ada juga kalau misalnya itu sifat alamiah Pak. Jadi biasanya kalau pohon normal, dia itu akan menyesuaikan yang di atas sama yang di bawahnya. Jadi kalau di atasnya kurang, mungkin dia akan kembangkan akar. Tapi kalau akarnya banyak, dia akan cepat pertumbuhannya Pak. Gitu. Jadi itu sifat alamiah, itu nggak bisa dikontrol. Itu sudah sifat alamiah dari si pohon. Nah, tapi ada juga Pak, pohon ditaruh di tempat yang kurang sinar matahari, tapi dia nggak cepet. Dia nggak ngejar matahari, karena apa? Dia sakit. Nah, kalau pohon sakit, dia akan stuck, akan mati, bisa jadi mati kalau taruh tempat itu. Tapi kalau pohon sehat, biasanya dia akan kejar matahari, dia cari mataharinya. Nanti kalau udah sampai atas, baru dia fokus untuk pembelahan sel, batangnya dikuatkan gitu. Dari sifat alamiah lah itu. Satu pertanyaan lagi mungkin ya. Bebas. Jadi gini, kita punya teman pohon anggur, udah besar, batangnya bagus, ya kan? Tapi sudah 1 tahun 3 bulan belum berbuah. Alasannya karena kurang pupuk, kurang perawatan, gitu kan. Termasuk juga mungkin faktor untuk pupuk buah ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan, bagaimana caranya supaya dia cukup berbuah? Gitu, apakah bisa kita beri pupuk langsung berbuah atau memang udah sifatnya seperti itu? Nah, jadi gini Pak,
kita ngebahas masalah pupuk dulu ya. Jadi pupuk itu mau di saat pertumbuhan atau saat pembuahan, pupuk itu isinya sama Pak. Tetap isinya itu makanan pokok sama kayak kita. Istri kita nih lagi belum hamil sama hamil itu akan berbeda Pak nutrisinya Pak. Kebutuhannya akan beda. Ada yang dilebihkan, ada yang dikurangi. Nah jadi kalau di saat bayi juga seperti itu. Sama-sama butuh karbohidrat tapi ada dosisnya akan berbeda. Tapi dia juga nggak boleh berlebihan dengan jenis makanan lain gitu. Nah kalau untuk tanaman juga sama, di saat pertumbuhan dia butuh nutrisi yang seimbang. Nah makanya biasanya orang pakai NPK seimbang. Nah NPK seimbang itu NPK yang kandungan nitrogen, fosfat, kaliumnya itu seimbang. Karena dia di saat tumbuh dia butuh semua unsur hara. Jadi nitrogen dia butuh untuk pertumbuhan, untuk membentuk organ-organ tanaman. Dia butuh fosfat juga untuk perkembangan akar atau pembelahan sel. Dia juga butuh kalium untuk transportasi nutrisi. Dan dia juga di pupuk apa itu? NPK. NPK. Nah, jadi itu saling menunjang, Pak. Karena kenapa harus menunjang di saat pertumbuhan? Karena di saat dia tumbuh di atas, dia harus juga tumbuh di bawah. Nah, saat dia tumbuh di atas dan tumbuh di bawah, dia juga harus kuat di batang. Untuk fase vegetatif itu yang harus kita penuhi. Kalau dia sudah terpenuhi, nanti di fase dia akan berubah ke fase generatif. Nah, di fase generatif itu fase yang namanya untuk pembentukan calon bunga. Nah, itu kita bisa lihat dari fisiknya, Pak. Di saat dia sudah berubah warna batangnya, di saat pertumbuhan sudah berhenti, itu berarti dia sudah siap untuk dibuahkan. Nah, untuk yang dimaksud dengan pertumbuhan berhenti? Nah, pucuk-pucuknya mati, Pak. Ujung-ujungnya mati, dan dia biasa itu itu tanda-tanda untuk fase generatif sudah siap dimulai. Nah, di situ baru kita kasih nutrisinya, Pak. Nutrisi generatif. Nah, nutrisi generatif itu apa sih isinya? Sama. Fosfat dan kalium dan nitrogen, NPK juga, cuman NPK-nya tidak seimbang. Kenapa bilang tidak seimbang? Karena di saat kita pengen membuahkan, unsur nitrogen harus dikurangi. Unsur nitrogen itu fungsinya untuk apa? Untuk tumbuh. Dengan kurangi nitrogen, otomatis pertumbuhan berhenti. Nah, di saat itulah kinerja dari fosfat akan maksimal. Fosfat itu fungsinya untuk apa? Untuk pembelahan sel dan pembentuk calon bunga. Nah, tapi kalau tetap kita kasih nitrogen yang seimbang atau berlebih, nanti dia nggak akan membentuk calon bunga, tapi dia fokus untuk pertumbuhan. Kalau sudah tumbuh lagi, akhirnya kita balik ke fase vegetatif lagi. Jadi nitrogennya dikurangin, P-nya ditingkatkan, K-nya ditingkatkan. Makanya ada yang namanya pupuk pembuahan itu pupuk monokalium fosfat atau MKP. Beda sama yang vegetatif NPK seimbang. Nah, ini N-nya kita buang nih, ganti namanya MKP. Nah, tapi MKP aja tidak cukup, Pak. Karena apa? Karena kalau kita cuma kasih MKP, tunas itu butuh tumbuh juga. Nah, makanya kalau banyak orang dikasih MKP aja pas tumbuh daunnya kecil atau sebagainya gitu. Makanya ditambah yang namanya kalium KNO3, kalium nitrat. Nah, nitrat itu apa? Nitrat adalah nitrogen yang siap. Jadi makanya dipakai KNO3. Nah, KNO3 itu nitrogennya nggak besar, tapi tetap di saat generatif butuh nitrogen tapi nggak besar. KNO3 K-nya itu apa? Kalium. Kalium itu untuk mengantar nutrisi atau pembentukan di saat fotosintesis, kan kita membentuk karbohidrat. Nah, di saat itulah nutrisi disebar oleh kalium. Mungkin itu. Terus kelanjutan dari yang tanya. Nah, pertanyaan tadi. Nah, di saat pohon udah 1,5 tahun nggak berbuah, itu karena emang di saat pertumbuhan dia tidak dipenuhi kebutuhannya. Di saat tidak dipenuhi kebutuhannya. Nah, pohonnya sudah 1,5 tahun, mungkin di saat dia sudah siap untuk berbuah, dibiarkan untuk tumbuh lagi. Akhirnya fokus si tanam cuma untuk tumbuh. Nah, solusinya apa? Solusinya lakukan pemangkasan, bentuk lagi percabangannya. Nah, karena apa? Buah itu biasanya ada di cabang yang baru. Buah itu bukan di cabang yang lama. Tapi seandainya ada, itu abnormal, Pak. Tapi biasanya di saat kita ingin membuahkan, cabang yang baru itu yang akan kita buahkan. Nah, jadi kita pangkas,
Kita pangkas, ntar kita tumbuhkan lagi tersier-tersiernya, cabang-cabang yang emang siap untuk disediakan untuk dibuahkan. Baru nanti kita kasih lagi pupuk generatifnya, baru dia akan berbuah. Tapi kalau emang cabangnya sudah banyak, kalau terus emang harus kita bentuk ulang, ya lebih baik saran saya bentuk ulang percabangannya. Kita bentuk yang namanya primer, sekunder, dan tersiernya, biar kita mempermudah kita untuk ke depannya. Jadi nanti yang kita pelihara, yang nggak kita pangkas itu primernya, sekundernya itu akan jadi cabang abadi kita. Nanti yang kita pangkas setiap siklusnya itu tersiernya untuk kita buahkan. Pangkas tersier, berbuah, kita pangkas lagi, berbuah, jadi tersier aja terus yang kita pangkas, dan buahnya ada di situ-situ aja, nggak akan ngerepotin kita. Ya, terima kasih. Oke, siap Pak. Ya mungkin nanti makasih juga Pak, tinggal pilih-pilih bibitnya. Siap. Ya, nanti update perkembangannya. Nanti minta dimasukin grup, udah masuk grup belum? Udah. Oke. Udah masuk grup. Ya, mungkin itu Pak Beni ya, saya lanjut ya. Sama-sama. Ya. Ayo kita lanjut. Hari ini kita akan ngebahas tentang, ya ini bonsai yang sudah terbentuk, usianya sudah 1 tahun, sudah satu tahun lebih, sekitar 14 bulan. Dan ini jenis Jupiter. Dan menurut saya kalau teman-teman pengen bikin bonsai, apalagi untuk awal, lebih baik pilih jenis yang mudah dibuahkan dan mudah dirawat. Dan ini buat teman-teman, sebelum kita membahas lebih panjang lagi, mungkin saya akan memberikan sedikit trik buat teman-teman sesuai pengalaman saya. Jadi pohon bonsai ini kalau bisa jangan terlalu kena sinar matahari, atau apalagi matahari sore, akan merusak daun juga, bisa kebakar. Jadi diusahakan jangan terlalu panas, tapi harus kena matahari langsung juga. Kalau bisa pagi-pagi lah, pagi-pagi sekitar 6 sampai 8 jam idealnya kalau menurut saya. Dan terus di sini nutrisi benar-benar harus dijaga. Jadi saya biasa pakai cuman pupuk seimbang, jadi pakai NPK, saya kasih rutin setiap minggunya. Terus media juga dijaga kelembapannya, jangan sampai kering, benar-benar jangan sampai kering. Tapi juga jangan sampai basah. Jadi drainasenya harus benar-benar dijaga. Jadi jangan sampai ada genangan di bawah yang akhirnya bikin akar busuk. Nah, di sini juga latih percabangannya. Jadi kita sudah bentuk percabangannya dari awal. Jadi di sini ada primernya. Ini primer, batang utamanya. Terus di sini awalnya saya bikin double cordon. Nah, di sini saya cuma pelihara 1, 2, 3, 4, 5 tersier. Nah, ini di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Nanti akan saya kurangi. Nah, ini pemangkasan pembuahan kedua sebenarnya, Sebelumnya karena percabangannya kurang bagus, jadi saya juga masih proses nge-crate, jadi belum bisa share ke teman-teman. Nah, ini pemangkasan kedua, ya alhamdulillah hasilnya ada klaster bunga, tapi nggak tahu juga nih, bisa dilihat ya. Mudah-mudahan bisa menghasilkan klaster, tapi kalau nggak kita akan coba lagi. Nah, di sini setelah pemangkasan sekitar 15 hari. Jadi 15 hari setelah pemangkasan, 20 hari. Nah, di sini kita membutuhkan, saya akan dorong pakai Keno 3, tapi di spray untuk membantu pertumbuhan juga untuk memaksimalkan proses penyerapan nutrisi. Nah, di sini takarannya 1 liter air itu saya biasanya pakai cuman sedikit lah, seujung mungkin seperti ini. Nih untuk di spray, jadi jangan terlalu banyak. Ya, semprot.
Nah, diusahakan penyemprotan itu di pagi hari. Kalau enggak di sore hari. Sebenarnya idealnya di sore hari. Karena biar panjang untuk proses saat stomata terbuka. Sisanya di sini. Saya hanya menggunakan Keno 3, sisanya kita kocor. Oke. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Mau kuis lagi nggak, Din? Hah? Kuis ya. Kuisnya apa ya, kita cari kuis ya. Nah, di sini bisa lihat teman-teman. Yang jawab paling tepat ya. Nah, di sini kita sudah melakukan Excel break. Dari sini kita melakukan Excel break dan sebutkan dari semua varian yang ada di sini. Di saat Excel break ada yang mengeluarkan klaster bunga. Nah, kira-kira jenis apa, dan jawaban yang paling banyak benar pertama dia akan mendapatkan satu buah bibit dari White Garden. Jadi di sini ada sekitar 16 tuh 2 3 4 5 6 7 8 16 jenis varietas dan jenis apa yang membawa klaster bunga. Ya, yang jawabnya paling banyak itu akan dapat hadiah. Dan ini jadi gini, saya takut nanti teman-teman beranggapan bahwa klaster ini akan kita pelihara. Enggak. Tapi ini cuma untuk kuis. Ya, ingat ya, untuk kuis ya. Jadi ini cuma untuk kuis aja. Jadi teman-teman jawab varietas apa yang menghasilkan bunga. Yang jawabannya paling banyak yang benar, pertama akan mendapatkan satu buah bibit dari White Garden. Ya, mungkin itu aja video dari saya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam White Garden, petani modern, tani anggur.